Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, saya akan baca surah Al-An'am 125 sampai 127. Jadi jamaah sekalian mendengarkan, karena yang membaca dan mendengarkan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Secara umum terjemahannya, maka barang siapa yang Allah menghendaki agar dia mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya menerima ajaran Islam. Wa may yurid ayudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki bahwasanya dia menjadi sesat, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Allah jadikan dadanya sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana dia naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa, seperti demikianlah Allah menjadikan ar-rijsa. Ar-rijsa diartikan azab, alal ladzina la yu'minun, atas orang-orang yang tidak beriman. Wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Qad fassalnal ayat, kami telah jelaskan secara terperinci tentang ayat-ayat itu, liqaumi yazzakarun, bagi kaum yang mau memikirkan. Lahum darussalam, bagi mereka darussalam. Darussalam artinya adalah surga, negeri yang penuh dengan kedamaian, inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, Allah sebagai pelindung mereka, bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah zuhur rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmatus sihah, nikmatul farag, nikmat sehat, serta nikmat adanya keluangan waktu untuk berada di majelis ilmu, majelis yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah persoalan hidayah.
Hidayah tersebut merupakan sebuah karunia yang tidak diberikan kepada semua manusia. Jadi memang ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada iradah Allah. Allah itu memiliki iradah yang kita artikan keinginan, maksud, atau memiliki kemauan, atau Allah menghendaki. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima ajaran Islam. Yasrah sadrahu lil Islam. Jadi saroha itu artinya lapang, luas. Rasulullah diberi oleh Allah kelapangan dadanya, sehingga dia dapat menerima bagaimanapun perlakuan umatnya kepadanya, itu dia terima dengan lapang dada. Makanya Allah katakan alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu. Dan kita pun sebaiknya meminta kepada Allah juga agar supaya dilapangkan dada kita menerima ajaran Islam. Ya, doa Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dilapangkan dadanya dalam menghadapi Firaun, dan supaya diberikan kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan jelas, ya, orang paham apa yang dia maksudkan. Maka terkenalah ada doa Nabi Musa itu, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi kata-kata syaraha itu artinya lapang dada. Nah, ketika orang-orang itu menerima Islam sebagai jalan hidupnya, sebagai tujuan dalam kehidupannya, dia jadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, dan ini disebut oleh Allah wa hadza siratu rabbika mustaqimah. Ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Dan bagi mereka itu nanti dari akhirat kelak lahum darussalam inda rabbihim. Jadi bagi orang-orang yang menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, maka Allah katakan nanti dari akhirat kelak mereka itu mendapatkan darussalam. Lahum darussalam. Jadi darussalam itu adalah arti maknanya adalah surga. Ya, bahkan bisa juga menjadi nama, salah satu nama dari surga, surga Darussalam. Ya, makanya orang-orang yang banyak sholat di masjid Hidayah, ya, Al Hidayah ini pasti masuk surga nantinya. Ya, ya, surga Darussalam. Ya, makanya kenapa? Karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bertanya tentang makna syaraha itu. Apakah ini maksud dengan syaraha itu, wahai Rasulullah? Rasul mengatakan syaraha itu adalah an-nur ayyudzafu fi. Jadi ada cahaya yang dipancarkan ke dalam dada seseorang. Ya, sehingga kemudian kalau cahaya itu sudah masuk fayashrah, maka dia akan lapang, wa fasih, dan kemudian dia akan luas. Jadi kalau mendapatkan cahaya itu, maka seseorang itu lapang dadanya, luas wawasannya dalam menerima ajaran Islam. Makanya dalam salah satu doa diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, kalau terutama dalam kita sholat tahajud, ya, malam hari itu membaca doa Allahumma nawwir qalbi, ya Allah berilah cahaya dadaku. Jadi kita minta kepada Allah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah itu artinya lapang dadanya. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang maksud dengan lapang dada itu, wahai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, an-nur yugzafu fih. Jadi ada cahaya yang dipancarkan, ya, ke dalam dada tersebut, sehingga dia menjadi lapang dan luas. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, hal lizalika min imaratiha ya Rasulullah? Apakah ada indikasinya? Indikasinya seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah, lapang dadanya menerima ajaran Islam. Apa indikasinya? Jadi sahabat ini pengen tahu, ya, bagaimana cahaya tersebut masuk ke dalam dada, lalu kemudian apakah adakah indikasinya? Hal min imaratiha, ya, yu'raf.
apakah adakah indikasinya yang bisa dikenali? Jadi kalau orang itu mendapatkan hidayah itu ada nggak indikasinya? Ya, ciri-cirinya. Ya, sama dengan orang kalau kena COVID, ada nggak indikasinya? Ya, ada indikasinya. Ya, nah kemudian di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang pertama sekali adalah al-inabah ila daril khulud. Jadi al-inabah itu artinya condong, ya, atau al-inabah itu ingin kembali, ya, ingin kembali. Jadi condong hatinya ingin kembali kepada kampung yang kekal, ya, daril khulud, kampung yang kekal. Maksudnya yang kekal itu apa? Akhirat, ya, akhirat itu kekal. Dan bagi orang-orang beriman itu akhirat itu lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi kalau dibandingkan kenikmatan yang ada di hari akhirat itu dibandingkan dengan apa yang kita rasakan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya, kalau dibandingkan dengan yang ada di hari akhirat itu. Maka orang-orang yang hatinya sudah terbuka itu, hatinya sudah mendapatkan cahaya hidayah dari Allah SWT itu, maka orientasi utamanya bukan lagi dunia. Dunia ini sudah menjadi sesuatu hal yang bagi dia itu biasa-biasa saja, tapi tidak ditinggalkan, karena maka diingatkan juga oleh Allah, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita punya bagian di dunia ini, ya, tidak boleh kita lewatkan, ya. Kita punya bagian untuk apa, naik mobil, ya, mobil apalah, ya, pakai Innova, Avanza segala macam, ada bagiannya, ya, silakan nikmati. Kita punya bagian punya rumah, nikmati rumah. Kita punya bagian mendapatkan makanan minuman, nikmati makanan minuman itu. Ya, itu adalah satu nasib kita, bagian kita. Dan ketentuan berapa bagian itu pun sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam hadis Arba'in Imam Nawawi itu dikatakan ketika ruh itu ditiupkan ke bayi yang ada dalam perut ibu, itu sudah ditetapkan 4 hal. Pertama ditetapkan ajalnya, ya, berapa ajalnya udah ditetapkan itu, ya, apakah 70 tahun, 80 tahun, ya, 90 tahun, ya, sudah ada ketentuan itu. Diajar kita nggak usah pengen buru-buru mati, ya, dia akan datang dengan sendirinya. Kalau sudah sampai ajalnya itu datang sendiri aja, ya, dan kondisi apapun, apakah lagi main golf, apakah lagi apa shopping, apakah lagi makan, lagi minum, lagi tidur, ya, itu kalau ajal sudah datang itu fa iza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, ya, itu ada ketentuannya. Kemudian yang kedua ketentuan rezeki. Rezeki juga sudah ada ketentuannya. Kalau rezeki kita itu sudah dipenuhi semuanya sesuai ketentuan itu, kita mati, ya, mati kita, ya. Makanya jangan cepat-cepat minta rezeki yang banyak, ya. Kalau dikasih oleh Allah langsung sekali gitu, nih rezekinya, ya, udah habis, mati kita, ya. Lebih baik kita rezeki itu kita minta yang mencukupi, ya. Mau beli HP baru cukup, mau beli mobil baru cukup, ya, mau pergi ke Mekah nanti cukup, gitu kan. Cukup aja kita minta, ya Allah, ya, cukupkanlah rezeki kami, berkahi. Jadi kalau rezeki itu mintanya berkah, ya, berkah gitu. Minta tambah boleh juga gitu, ya, tambah. Tapi kalau tambah itu kalau Rasulullah, ya, dalam Quran itu tambahnya bukan harta minta tambahnya, tapi ilmu, ya, Rabbi zidni ilma, ya, ya Allah tambahlah ilmu. Nah, kalau itu boleh kita minta tambah itu, ya. Nggak ada Nabi pernah berdoa Rabbi zidni zaujah, ya, ya Allah tambahlah istriku, ya, nggak ada itu, ya. Nah, jadi kalau mau minta tambahnya adalah ilmu, minta tambahnya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmu. Nah, jadi kembali kita kepada indikasi tadi. Jadi indikasi yang pertama adalah al-inabah ila daril khulud, kepada negeri yang kekal. Di mana negeri yang kekal ini menjelang sampai kita ke ujungnya, ke finishnya, yaitu surga, itu melalui berbagai macam kondisi yang sangat berat, ya. Yang menyebut berat itu Allah. Innaha ula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman sakila. Semuanya mereka itu senang dengan kesenangan hidup di dunia ini, lupa ada hari yang sangat berat, yauman sakila, ya, hari yang sangat berat. Suatu saat Rasulullah memanggil sahabatnya, namanya Abu Zar, ya, Abu Zar Al-Ghifari, ya. Jadi dia panggil, ya Abu Zar, wahai Abu Zar,
jaddidis safinata fa innal bahra amid. Perbaharuilah sampan, ya, sampan itu perbaharuilah, ya. Safinah itu sampan artinya, ya. Kenapa? Karena lautan itu sangat dalam, sangat luas. Jadi Rasul itu memberikan sebuah ilustrasi bagaimana kita hanya punya sampan, tapi yang akan kita harungin itu adalah lautan yang sangat luas, ya, lautan Atlantik lah misalnya, begitu kan, lebih daripada itu, ya. Sementara kita punya sampan, tapi jadi di safinah, perbaharuilah sampanmu itu, artinya persiapkan, ya. Jadi persiapkan, kita akan melalui sebuah perjalanan, ya, lautan yang sangat dalam, persiapkan. Lalu Nabi kemudian melanjutkan, wa khudziz zadal kamilah fa inna safara ba'id, ya, ambillah persiapan yang sempurna, ya, wa khudziz zada al kamila fa inna safara ba'id, karena perjalanan itu sangat jauh. Jadi perjalanan kita tempuh itu sangat jauh. Ini kalau bekal kita kurang, menderita kita nantinya, ya. Jadi kalau orang itu sudah melalui perjalanan yang jauh itu, yang dimaksud dengan perjalanan jauh itu adalah kalau dia sudah pergi nggak pulang-pulang lagi, ya, nggak kembali lagi. Jadi kalau masih pulang juga, walaupun dia perginya ke apa namanya, ke Uni Soviet, ya, ke Kazan, ya. Uni Soviet itu sekarang udah dekat, ya. Dia ada dosen kita perempuan lagi, ya, ambil S3 di sana, ya, dekat, ya. Bahkan ada juga mahasiswa, ya, dari Uni Soviet, ya, belajar di Ibnu Khaldun, ya, dekat aja, ya. Paling ya berapa jam cuman, ya, nggak jauh dari apa namanya, keluar sedikit dari apa namanya, dari Bogor, ya, terus ke Soekarno Hatta, ya, naik pesawat, ya, sekitar 20 jam sampai, ya. Mekah juga sekarang udah dekat sekarang. Orang bisa saja pagi-pagi ngopi di Masjid Al Hidayah, besok keesokan harinya sudah ngopi lagi di sini. Bapak semalam kemana? Saya semalam minum kopi di Madinah katanya. Ya, bisa aja. Kenapa? Karena cepat. Cuma berapa jam? 10 jam. Habis itu balik lagi ke sini. Ya. Ada orang balik hari ke Mekah, ya. Kalau sekarang kena pandemi aja, ya, makanya dilarang-larang begitu, ya, dibatas-batasi. Baik. Jadi kalau sudah pergi perjalanan jauh itu, ya, kalau bekal kita sedikit, menderita kita nanti dalam perjalanan itu. Ya, kenapa? Tidak menyelamatkan kita. Apa? Azad, khairuz zad, ya. Persiapan yang paling baik yang kita persiapkan itu adalah Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, karena bekal yang terbaik adalah takwa. Nah, bagaimana kita mendapatkan ketakwaan itu? Nah, salah satunya ada cara yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa? Shaum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Ya, makanya Ramadan ini karunia Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini semuanya dilipat gandakan. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Itu mana kiasan bahwasanya kita ini mudah sekali masuk surga dengan apa? Dengan adanya Ramadan ini. Ya. Kenapa? Ampunan Allah dibuka. Kalau sudah dosa kita sudah diampuni oleh Allah, nggak ada lagi tempat yang akan kita tuju nanti dari akhirat kecuali hanya surga. Kenapa? Karena surga disiapkan untuk hamba Allah yang muttaqin. Wa'iddat lil muttaqin. Ya, itu surga itu. Ada apa di surga itu? Ya, ada sedikit digambarkan, walaupun Nabi sebetulnya tidak bisa juga menjelaskan secara apa namanya, secara konkret, ya, bagaimana. Tapi dalam Quran itu kalau Nabi mengungkapnya begini, mala ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Satu yang tidak pernah kita lihat di dunia ini, walaupun kita sudah ke ujung dunia manapun, tapi begitu masuk surga nggak ada apa-apanya dunia ini. Ya, kenikmatan apapun yang pernah dirasakan di dunia ini, begitu masuk surga nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi Nabi mengatakan mala ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Sesuatu tidak pernah dilihat oleh mata manusia, nggak pernah terdengarkan keindahan suara yang ada di surga. Di surga itu ada juga suara-suaranya, tapi indah sekali. Ya, karena salah satu kenikmatan yang kita rasakan dalam hidup ini adalah telinga kita bisa mendengarkan suara-suara yang indah. Ya, jika ada orang membaca Quran, ya, iramanya bagus gitu kan senang kita. Ya, coba dengarkan qori-qori, ya, membaca Quran senang, baca selawat Nabi senang kan, ya, karena ada memang telinga kita itu, bahkan alam semesta pun kan diciptakan ada suara-suara yang indah, ya.
burung perkutut misalnya, sampai ada orang siang malam itu aja kerjanya ngurus burung itu. Ya, kenapa? Karena senang dia dengan suaranya. Ya. Nah itu kalau nikmat telinga ini dicabut oleh Allah, waduh, udah hilang. Ya, kenikmatan, sebahagian kenikmatan sudah hilang gitu. Ya, kalau dicabut oleh Allah. Ya, datang orang memanggil kita, Pak mau kemana Pak? Ya, kita melihat itu mulut orang itu komat kamit memanggil nama, tapi nggak kedengaran. Ya nggak bisa, nggak terjadi komunikasi. Ya. Atau misalnya kita berbelanja, pergi mau berbelanja, ya kita tanya ini berapa harganya, dijawablah oleh si penjual, sekian harganya. Berapa? Ya, kok kamu nggak ngomong sih? Padahal orang sudah ngomong gitu kan, cuma karena telinganya nggak mendengar, ya, nggak bisa. Jadi putus komunikasi. Jadi kalau bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu telinganya masih bisa mendengar, itu karunia yang sangat besar. Ya, karunia sangat besar itu. Ya, makanya banyaklah mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalau yang kita banyak kalimat-kalimat yang nggak benar gitu kan, ya gosip-gosip saja yang didengar, itu rugi gitu. Makanya neraka jahanam itu kan disiapkan orang yang menggunakan telinganya untuk hal-hal yang negatif. Ya, menggunakan matanya untuk melihat yang negatif. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am wa lahum adall. Ya, jadi mereka itu masuk neraka jahanam itu kenapa? Karena hati tidak gunakan, hati dan pikiran itu dia sejalan. Maka selalu dikaitkan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun, adzanun itu telinga. Ya, makanya orang yang mengeluarkan suara ya untuk supaya didengar, ya namanya muazin. Nah itu kan, ya kata-kata uzun gitu kan, jadi yang berkaitan dengan telinga itu, ya muazin. Ya, kalau dia teriak, ya baca azan gitu kan, kedengaran oleh kita, ya mengumandangkan, ya dikumandangkan. Nah jadi oleh karena itu kembali kita kepada tadi yang kedua tadi, persiapkan ya akhirat itu. Wa khuzizadal kamila fa innas safara ba'id. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga adalah wa khaffifil himla fa innal aqabata qaud. Ringankan bebanmu. Kenapa? Karena engkau akan mendaki sebuah tebing yang curam dan terjal. Jadi aqabah itu pendakian. Ya, pendakian. Nah, kalau misalnya beban kita berat, nggak bisa sampai. Ya, tergelincir gitu kan dan jatuh. Nah, jadi ini kiasan luar biasa sebetulnya Rasulullah itu memberikan suatu kiasan. Karena Abu Dzar ini orangnya cerdas. Jadi Rasulullah itu kalau memberikan sesuatu itu dilihat dulu dengan siapa dia ngomong. Ya, jadi kalau orangnya cerdas dia nggak mau langsung, cuma dia berikan sebuah gambaran ya, sehingga dia bisa berpikir. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa akhlisil amala fa inna naqida basir. Dalam engkau itu ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena an-naqid itu artinya adalah yang meneliti, yang melihat dengan teliti, basir ya, melihat. An-naqid itu artinya adalah kritik ya, kritis. Ya, jadi kalau Allah itu melihatnya sangat teliti sekali apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah ini, jadi ini pengertian yang pertama adalah al-inabah ila daril khulud. Ya, itu indikasi orang mendapatkan hidayah. Jadi orientasinya akhirat, bukan dunia lagi. Ya, kalau ada orang yang sudah, apalagi kalau umur sudah 60 tahun, 70 tahun, masih mikirin uang, masih mikirin jabatan, ya, walaupun dikasih juga lah, taruhlah umur kita nih sudah 70 tahun, ya, lalu dia punya uang 1 miliar misalnya, untuk diapain? Kita uang 1 miliar itu, ya, kan kenikmatan dunia itu kan disebutkan oleh Allah itu kan lebih dari 5 hal gitu, ya, zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Ya, kalau umur 70-80 tahun itu seberapa kuatnya kaitannya dengan kenikmatan ya syahwat itu, ya, wal banin, ya, anak keturunan, ya, bersenda gurau dengan anak kita kalau sudah tua. Coba perhatikan bapak-bapak yang sudah 60 tahun 70 tahun, anaknya sudah di mana, ya. Ada orang anaknya 7, 8, 9. Tahu bapak gimana kabar sekarang? Ya, kita berdua aja lagi di rumah katanya. Yang satu anak saya di Amerika, yang satu di Uni Soviet, yang satu di LA, satu lagi di Lenteng Agung, satu lagi di pokoknya di mana-mana lah gitu. Tinggal berdua lagi. Kalau sakit misalnya paling anaknya bilang, bapak pergi aja ke rumah sakit, nanti aku transfer, paling begitu. Ya, nggak bisa lagi mengurus orang tua itu, nggak bisa. Ya, anak itu nggak bisa ngurus orang tua, ya. Nah itu, jadi inilah kehidupan dunia. Taruhlah kita punya mau makan juga, kenikmatan itu apa? Kan tadi katakan ya, zuina linas hubus syahwati minan nisa wal banin wa qanatil muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah.
kendaraan, oke lah, belilah Alphard ya, Lexus apa gitu misalnya supaya nikmat ini. Wal an'ami wal hars. Nah, al-an'am wal hars itu makanan. Ya, al-an'am termasuk kambing guling. Ya. Nah, silakan makan seberapa kuat. Ya, termasuk kikil. Ya, oh, waktu muda saya senang makan kikil, pergi ke restoran Padang. Ya, sekarang pergi lagi makan kikil lagi gitu kan. Bagaimana begitu bentuknya di awal, begitu masuk mulut masih utuh aja. Kenapa? Ya nggak ada giginya, nggak ada untuk memotong, tuh udah nggak ada. Mau ditelan ya nggak bisa gitu. Nah itu, jadi kenikmatan terbatas. Jadi kalau orientasi kita itu rugi, sementara setelah itu meninggal tiba-tiba misalnya, apa persiapan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ini oleh karena itu yang kedua adalah wattajafa andaril gurur. Jadi menjauhkan diri daripada tipuan dunia. Jadi dunia disebut dengan daril gurur. Jadi jangan heran kalau kita susah ditipu orang. Ya memang begitu dunia ini. Ya datang orang baik-baik ke rumah Pak. Ya aduh saya sengaja datang ke tempat Bapak ini. Bapak yang bisa menolong saya. Apa itu? Anak saya ada yang kuliah sebentar lagi mau ini. Pinjam duit Pak. Ya nggak banyak sih Pak, cuma 100 juta. Pinjam duit gitu kan. Oh luar biasa lembut ya omongannya ya, kata orang lunak gigi pada lidahnya gitu kan. Ya saking inilah lembutnya. Ya setelah itu apa? Setelah dipinjamin nggak datang-datang lagi, kok muncul-muncul lagi, menghilang ya, tak tahu kemana gitu. Jangan heran, kenapa? Ini dunia ya, dunia ini kan laibun ya, laibun walahun watafakhurun ya. Suruh kita misalnya catat nama, masukkan ke kotak ini, nanti dihitung-hitung katanya kan. Nah dihitung-hitung gitu kan ya, berapa orang yang tadi yang masuk dihitung, nah, nanti keluar angkanya lain lagi dengan orang yang ikut gitu kan. Nah itu laibun, itu permainan ya, permainan itu biasanya kalau udah pemilihan itu, lihat tuh banyak permainan di situ ya, pemilihan apakah itu wali kota, presiden apa semua, atau dewan segala macam. Nah, banyak permainan sih. Ya memang dunianya begitu, laibun walahun. Nanti bangga-bangga gitu kan, mana yang menang bangga-bangga, watafakhurun ya. Nah kemudian watakasurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, itu dunia ya. Makanya orang yang mendapatkan hidayah itu dia memilah dan memilih. Kenapa? Karena ada sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidupnya. Di situ terdapat Furqan. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada penjelas-penjelas, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini jangan begini ya, ini haram, ini halal. Itu adanya ada dalam Quran. Ya, nah makanya kan wattajafa andaril gurur. Ya, jadi dia berusaha menghindarkan diri dari tipuan dunia. Nah kemudian terakhir apa? Indikasi yang mendapatkan hidayah itu adalah al-isti'dad lil maut qoblal maut. Mempersiapkan kematian sebelum datang kematian itu. Kita harus dipersiapkan. Kenapa? Supaya kematian kita itu berujung dengan husnul khotimah. Karena mati itu dua macam. Ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Maka kan dalam satu doa kan begitu. Allahumma ja'al akhira umri. Nah, gitu kan. Jadikanlah umurku yang terbaik akhirahu atau khawatimahu. Ya, kita minta kepada umur kita yang terbaik itu di akhirnya. Di akhir yang terbaik apa? Ketika kita datang malaikat Israel itu, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, kan pernah ada itu diviralkan ya, seorang ustadz ya, lagi ceramah gitu kan, tiba-tiba la ilaha illallah, langsung jatuh dia. Rupanya saat itu datang malaikat ya, karena lisan mungkin lidahnya itu dengan hatinya itu sudah menyatu ya. Ya, makanya kan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, kalau zikir itu yang terbaik yang kita perbanyak ya, itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, variasinya ada macam-macam ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Tapi kata kuncinya la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, perbanyak itu. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Dan kalau dapat hati kita juga ikut. Jadi ketika lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hati kita juga ikutin. Nah, makanya biasanya kalau orang zikir la ilaha illallah itu kan ya secara otomatis mungkin ya, itu badannya goyang biasanya ya, kiri kanan biasanya la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia membacanya secara terus menerus, itu namanya rotib.
Rotib itu membaca secara terus-menerus, ada yang dibaca tapi terus-menerus. Nah, itu namanya rotib. Ya, akhirnya kita disebut dengan, ya, kalau orang Minang, orang Padang bilangnya barati, katanya. Nganyo lagi rati. Ya, rati itu la ilaha illallah. Ya, ilah. Ya rotib, baca rotib. Ya. Nah, kalau ke depan itu tanda sudah mau selesai itu. Ya, kalau sudah ke depan udah selesai itu. Ya, mau habis itu. Ya. Jadi sudah waktunya sudah mau selesai. Nah. Ya, jadi itu mempersiapkan kematian itu apa? Menjaga keimanan kita. Jadi kata Rasulullah dalam salah satu hadis, ya, khaslatani, ya, dua perkara. Nah, ini hadis itu ada macam-macam, ada yang kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga, ya. Ya, ada satu kitab tipis, ya, tipis kitabnya, namanya Al-Munabbihat Listi'dad Liyaumil Ma'ad. Ya, jadi peringatan-peringatan untuk mempersiapkan hari kembalinya, hari akhirat. Yang menulis itu adalah seorang muhaddis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kita pelajari kan Bulughul Maramnya, ya, tapi dia karyanya banyak itu, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz itu maknanya dia telah, bukan hafal Quran maksudnya. Kalau kita Al-Hafiz disebutlah nama orang misalnya gitu, ya. Nah, itu artinya hafal Quran 30 juz. Tapi kalau ulama disebut Al-Hafiz, kalau Quran 30 juz sudah biasa dia. Itu udah mesti hafal. Jadi kalau seorang itu, salah satu persyaratan ulama itu memang hafal Quran dia. Ya, hafal Quran. Yusuf Al-Qaradawi 10 tahun udah hafal Quran, ya. Ya, Wahbah Zuhaili, ya, itu penghafal Quran. Hanya ada kitabnya. Ini kitabnya namanya Tafsirul Munir, ya. Ini Wahbah Zuhaili, ya. Ada berapa jilid, ya, Tafsirul Munir. Ya, beliau belum lama ini meninggal, ya. Ini orang Suriah. Ya, orang Suriah itu banyak yang Imam Nawawi juga kan orang Suriah juga. Ya, Syria sekarang itu, Suriah yang sedang bergolak itu. Nah, jadi Al-Hafiz ini Ibnu Hajar menulis sebuah kitab itu. Jadi dua-dua begitu, ya. Ya, ada yang 3-3, ada yang 4-4, nanti ada 10-10. Nah, itu dia begitu dia. Ya, dan kitab ini kemudian disyarah oleh seorang ulama dari Banten. Ya, namanya Imam Nawawi Al-Bantani, ya, orang Banten. Imam Nawawi itu terkenal dua. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, orang Damsyik, Suriah, ya, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kita yang dipelajari kalau Imam Nawawi kan cuma Riyadhus Shalihin, ya. Kalau mau kitabnya yang lebih tebal lagi tentang fikih, itu namanya Al-Majmu', ya, Syarah Muhazzab. Nah, itu baru ketahuan di situ bagaimana dalil-dalil semua. Ya, nah, itu namanya Al-Majmu', Syarah Muhazzab, tebal-tebal segini. Ya, nah, tapi itu jarang karena tebalnya. Kalau Riyadhus Shalihin kan cuma segini tebalnya, lumayan juga tebalnya, segini nih. Itu disarah lagi dengan Dalilul Falihin sekitar 5 atau 4 juz. Nah, jadi kembali kita kepada Ibnu Hajar ini. Jadi dia mengatakan khaslatani, dua perkara. Laisya afdalu minhuma. Enggak ada lagi yang lebih baik dari yang dua itu. Ya, yang pertama adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah. Kemudian yang kedua an-naf'u lil muslimin. Ya, memberi manfaat kepada orang Islam. Jadi konsep Islam itu bukan untuk pribadi saja. Ya, iman kan sifatnya personal. Tapi an-naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang Islam yang lain, bukan memberikan mudarat. Karena nanti dua hal yang lebih buruk kata Nabi, ya, khaslatani akhbas. Ya, la syai' akhbas minhuma, tidak ada lagi yang lebih buruk daripada dua itu. Yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Itu yang paling buruk. Tidak lagi, sehingga sampai dalam Al-Quran itu katakan, ya, kalau orang syirik itu enggak diampuni dosanya oleh Allah. Ya, kalau melakukan kemusyrikan itu yang terburuk. Dan yang terburuk lagi yang kedua apa? Ad-durru bil muslimin, mendatangkan kemudaratan kepada orang Islam. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang kaum muslimin itu telah dipersaudarakan oleh Allah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Ya, kita saling mendoakan tanpa kita sadari, kita diarahkan supaya mendoakan saudara kita, terutama setiap Jumat. Ya, jadi khatib itu kalau dia nggak mendoakan kaum muslimin, nggak sah dia khutbahnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya. Ya, kenapa? Kita harus mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Jadi semua orang yang beriman kepada Allah dapat doa itu. Ya. Kita juga kan mesti mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Makanya
hati-hati. Kenapa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ada rasa hasad dengki kita terhadap sesama muslim. Ya, karena mungkin perbedaan-perbedaan lah begitu ya. Nah, makanya para ulama-ulama dulu itu kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan dia, misalkan dibilang sama muridnya, Tuan Guru, kata ulama itu tidak seperti yang Pak Tuan Guru sampaikan. Oh, paling dia mengatakan begini, ya mungkin beliau lebih paham dari saya. Ya, yang saya pahami baru ini gitu. Nah, begitu tawaduknya. Nggak ada itu yang apa membangga-banggakan pendapatnya, nggak ada. Ya, yang ulama ya, yang ulama. Kenapa? Khasyahnya kepada Allah dominan. Ya, dia lebih takut daripada Allah. Ya, termasuk Imam Nawawi ini kan dia termasuk seseorang yang berani mengatakan kebenaran di hadapan khalifah. Ya, jadi sampai pernah dipanggil gitu kan untuk menentang ini suatu setelah dibaca bertentangan dengan syariat, nggak mau dia. Ya, khalifah itu biasanya kalau khalifah itu kalau ditentang itu langsung nggak ada lagi cerita itu, habis itu. Ya, nggak habis, besok sudah nggak ada lagi namanya. Ya. Jadi sehingga tapi Imam Nawawi nggak diapa-apain gitu. Tanya oleh koleganya khalifah, Tuan Khalifah, kenapa nggak itu dihabisin aja katanya. Dia nggak mau tanda tangan katanya. Nggak, saya melihat ada makhluk dua kiri kanannya. Kalau saya lakukan ngeri saya. Jadi rupanya ada yang Allah perlihatkan ya, sehingga nggak berani lagi. Karena Imam Nawawi itu memang nggak ada lagi dalam otak dan pikiran kecuali hanya ilmu aja. Ilmu. Untuk zaman sekarang saja, kalau kita mencoba, bisa nggak kita mensyarah Sahih Muslim? Kalau beliau itu bukan disarah, dia hafalnya, disarahnya, ya Sahih Muslim, ya semua hadis itu disarahnya, saking hebatnya. Ya, Riyadhus Shalihin aja coba lihat, ya Riyadhus Shalihin atau Al Azkar, ya An-Nawawi. Ya, atau paling-paling yang kita hafal cuman itu Arba'in An-Nawawi ya, 40 hadis. Ya, 40 hadis Imam Nawawi itu paling sering disuruh dihafal tuh kalau pondok pesantren. Ya, 40 itu bukan Riyadhus Shalihin tapi Arba'in An-Nawawiyah karena kandungannya mencakup semua aspek ya, akidah, syariah dan akhlak. Nah, baik. Jadi kembali kita kepada al-istidad tadi, mempersiapkan kematian sebelum kematian tiba, yaitulah menjaga keimanan kita. Karena nggak ada lagi yang lebih daripada itu, dan kemudian berusaha untuk menebar manfaat. Itu aja, pikiran kita manfaat pada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, melapangkan. Ya, setidak-tidaknya ya paling minimal lah begitu ya. Kita bawa mobil, ada orang yang mau lewat, itu kita kasih. Ya, kan kelihatan tuh ada yang buru-buru di belakang gitu kan, kok dia kayak buru-buru gitu kan, jangan dipepet-pepet gitu, dihalang-halangi gitu ya, kasih aja lewat itu ya. Karena begini, kita melapangkan orang, Allah lapangkan juga kita. Suatu saat kita butuh buru-buru, orang lapangkan. Nah, itu berlaku itu ketentuan itu. Wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi dalam ayat ini kesimpulannya adalah, pertama adalah kita minta kepada Allah supaya hati kita lapang menerima ajaran Islam. Jadi nggak satu pun syariat itu yang memberi beban berat pikiran kita. Kalau ada orang yang syariat itu berat bagi dia, wah itu tanda sesat itu. Kalau dia sakit hati melihat orang berdoa, sakit hati melihat orang berzikir gitu kan. Nah, apalagi kalau sakit hati melihat orang melaksanakan ya syariat gitu kan. Ya, itu sudah nggak jelas itu. Ya, sesat itu. Ya, kita minta kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan selalu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah berikan petunjuk kepada kita, dan ujungnya adalah lahum darussalam inda rabbihim. Ya, mereka itu mendapatkan tempat yang mulia nanti ya di akhirat kelak, ya surga Darussalam. Nah, ini barangkali kajian singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang sangat berarti dan bernilai, yang dapat menyelamatkan kita nanti dari akhirat kelak. Demikian kajian kita. Biasanya apa, ada pertanyaan atau cukup? Ya, cukup. Baik, kita cukupkan dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.